Nggak ada bohirnya, nggak ada sama sekali. Nggak ada orang besar yang belakang itu, Mas. Wah, nggak ada orang besar. Dan kami yang selalu kami lakukan itu adalah saya pastikan dia, dan saya sangat berterima kasih mulai dari Refli Harun, ya, Ahmad Kosinudin, Petrus Celestinus, kemudian juga ada Jahmada Girsan, semuanya ya, mohon maaf untuk yang belum saya sebut, semuanya pro bodoh, membantu kami ya dengan sepenuh hati, ya, membantu kami karena ini apa, lillahi ta'ala, karena perjuangan, ya. Bagaikan radio aja, radio rusak gitu. Kalau hanya kalau hanya bicara itu radio ya bisa, gitu. Jadi nek gur ngomong tok, radio ya iso. Gitu. Oke. Makanya. Ini kita bacain komentar dari Occasioner lagi. Silakan. Dari Mas Prav 3161, Mas Roy semangat terus. Terima kasih. Agar kasus ijazah Jokowi dan anaknya segera beres. Oh, benar, dan anaknya. Iya, anaknya juga ya. Ya, ini itu teman kita Prof. Dr. Rismon kan udah nulis bukunya Gibran and Kim. Bentar lagi terbit buku saya. Judulnya Gibran Black Chapter. Wah, itu sisi gelapnya. Apa blacknya chapternya Gibran? Black chapter. Itu akan terkenal lagi, namanya nanti Fufu Fafa. Iya. Kita akan pastikan Fufu Fafa itu siapa. Gitu. Terus lagi nih dari Bambang Sulistyo, Pak Roy. Di foto wisuda yang diakui Jokowi waktu di lembar foto, menunjukkan Desember 1985. Tolong diuji asli atau enggak, Pak Roy? Saya sudah lihat foto itu yang dimaksudkan. Anda perhatikan ya, gitu. Nggak apa-apa nih saya bocorin nih. Di tulisan Desember 85, ya, di antara ada inisial huruf D. D itu adalah laboratorium cetak waktu itu di Jogja, namanya Duta Foto. Jadi itu menunjukkan foto itu dicetak pada bulan Desember 85. Ini kan juga makin lucu lagi, semakin nambah tanggal lagi kan. Wisudanya kapan? Lulusnya kapan? Prof. Ova saja, selaku rektor UGM saja 2 kali nyebutin tanggal. Yang pertama Oktober 85. Orang yang sama nyebutin juga November 85. Rekamannya ada semua dua-duanya. Dan itu tampilkan sampai netizen mengatakan yang satu Prof. Ova, yang satu Prof. Emilia. Gitu ya. Ini Oktober, ini November, tambah tadi foto tadi, Mas. Itu tertulis memang di situ. Desember. Des 85 terus ada huruf D. Orang pada tanya huruf D itu apa? Duta Foto. Itu foto laboratorium di Jogja. Gitu. Saya buktikan kan bahwa memang saya itu dulu juga orang fotografer. Dulu di Jogja itu ada, maaf nih saya sebut, enggak apa-apa lah. Duta, ada Arta. Terus kalau orang mau pas foto dulu di Jogja, ya, itu kalau memang orangnya punya ya agak lumayan, dia bisa foto di Likong, di Star Foto, kemudian di Huasing, ya. Tapi mahasiswa rata-rata nggak kuat, Mas. Mahasiswa itu kalau nyetak foto itu biasanya nyetak di gerobak-gerobak pinggir jalan gitu. Dan itu alat kimia yang digunakan untuk atau larutan kimianya itu tidak sebagus laboratorium foto profesional. Biasanya foto yang dicetak di sana 10, 15 tahun, 20 tahun itu sudah memudar. Kayak ini ijazah asli itu udah agak memudar. Kalau ini masih tetap bisa tajam banget gini, wah lah ini pencetakannya udah digital ini. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi itulah yang membuatkan saya yakin. Ini satu lagi nih dari Salsi Pandera. Apakah semua kuasa hukum di kubu Roy Suryo CS itu pro bono atau gratis? Atau gimana? Saya pastikan dia, dan saya sangat berterima kasih mulai dari Refli Harun, ya, Ahmad Kosinudin, Petrus Celestinus, kemudian juga ada Jahmada Girsan. Semuanya ya, mohon maaf untuk yang belum saya sebut, semuanya pro bono. Semuanya tidak gratis, tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak. Mereka benar-benar membantu kami ya dengan sepenuh hati. Ya, membantu kami karena ini lillahi ta'ala, karena perjuangan. Dan juga kami sama. Kami juga berjuang, nggak ada yang dorong, nggak ada yang apa-apa, Mas. Jadi kami yang melakukan itu. Nggak ada bohirnya, nggak ada sama sekali. Nggak ada orang besar yang belakang itu, Mas. Wah, nggak ada orang besar. Dan kami yang selalu kami lakukan itu adalah hal yang ada dasarnya. Saya ngomong gini aja kan, setidaknya berapa bukti yang tadi muncul, ya kan gitu. Kalau sementara di Biasana hanya bisa narasi, hanya bisa sampai ke level rektor aja, itu hanya bisa kemudian menyatakan, oh kami buktikan begini, kami buktikan begini, enggak gitu lah. Nah ini saya buka satu lagi. Gitu. Jadi mereka itu ya bagaikan apa? Ya, bagaikan radio aja, radio rusak gitu. Ini bahasa tradisional ya, gitu. Kalau hanya bisa ngomong tok ya, kalau
hanya bisa ngomong doang. Ya, itu kayak radio aja gitu. Buktikan kalau ilmiah, makanya kami itu penelitian itu juga selalu membuktikan ilmiah. Rocky Gerung tadi membuktikan apa yang kami lakukan itu dengan menggunakan standar pengetahuan. Nah, menggunakan standar ilmiah. Prof. Tono juga memastikan itu, bahkan kemarin ada Prof. Hamidah juga. Nah, ini. Nah, nggak kelihatan. bukan kelihatan ya? Oke. Sorry. Aku. Nah, nek gur ngomong. Nah, artinya kalau hanya bicara itu radio ya bisa. Gitu. Jadi nek gur ngomong tok radio ya iso. Kalau hanya bicara doang radio ya bisa. Gitu loh. Jadi apalagi kalau cuman bisa ngomong. Kalau cuman siaran radio, dulu saya juga siaran di radio. Ini zaman saya SMA loh ini. Tahun kapan tuh, Mas? SMA saya 83. 83. Ini zaman AM. Penyiar ya? Di salah satu, tapi bukan penyiar tetap, ya. Nanti nyaingin host ini. Ya. Saya dulu ini zaman FM, radio FM dulu. Saya salah satu radio di Jogja. Ini yang radio, ya gitu. Kalau yang satunya lagi, ya nggak apa-apa nih bocorin dikit. Ini yang TV. Saya 8 tahun siaran ini. Di TV apa tuh, Mas? KRMT Suryo. Ya, ini kan ada namanya nih logonya. Udah, sebelah lah. TV sebelah ya. 8 tahun saya pegang acara e-lifestyle mulai tahun 2000 sampai 2008. Itu waktu jadi pakar telematika waktu Telematika ya, yang sebelum itu ya. di tengah-tengah itu. Artinya, nek gur ngomong tok ya, kalau hanya bisa bicara aja, ya itu sama dengan radio. Gitu, radio rusak malah. Ya, ini seru banget nih. Tapi pertanyaan tadi, balasan dari omongannya Pak Jokowi itu, udah siapkah bukti-bukti yang disiapkan tim hukumnya Mas Roy untuk Insya Allah, meskipun mereka sekali lagi pro bono, ya, saya pastikan, ya, Mas Gafur juga, Mas Asam juga, kemudian juga teman-teman yang lain, bahkan termasuk PP Muhammadiyah, termasuk juga Prof. Denny Indrayana, termasuk juga Dr. Taufik, ya kan? Semua pro bono. Benar, mereka datang sendiri, kadang-kadang datang itu dengan bawa mobil atau naik kereta ya, nggak juga pesawat gitu. Terus nginepnya kadang di tempat kita, nginepnya di rumah sahabatnya gitu. Jadi kita benar-benar berjuang karena ini kan tujuan akhirnya kan untuk rakyat gitu loh, bukan untuk kepentingan kita. Itu sebenarnya. Kalau ini masih tetap bisa tajam banget gini, wah lah ini pencetakannya udah digital ini. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi itulah yang membuatkan saya yakin. Kita bahas itu dari mulai RJ, dari mulai uji materi sampai omongan-omongan Pak Jokowi. Apa sih kesimpulan yang bisa diambil oleh Roy Suryo? Mungkin sebagai closing statement deh. Apa yang mau disampaikan dan udah gampang. Ijazahnya 99,9% palsu. Dah itu kesimpulannya. Mau ditarik manapun, faktanya kejaksaan mengembalikan itu. Dan kalau kita lihat research yang pernah ada, ya dari data yang ada di kejaksaan, hanya sekitar 4-7% yang dikembalikan itu. Oke, dan 20% diantaranya akan berakhir. Tapi ini nggak jalan lagi. Mungkin beneran terakhir deh. Ya. Apa pesan Mas Roy Suryo untuk relawan-relawan Mas Roy yang mulai digoda nih? Itu kan mulai banyak tuh. Coba sampaikan, kamera ini adalah relawannya Mas Roy. Ya. Apa untuk membakar semangat mereka? Enggak usah dibakar. Ya. Jadi kita tetap amanah, kita tetap satu tujuan. Tujuan kita tidak akan kemudian berbelok ya. Kalau kita percaya apa yang kita perjuangkan ini adalah hanya untuk rakyat dan tetap mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu aja. Oke, saudara, ini seru banget sebenarnya ini, tapi waktu juga yang membatasi kita, Mas Roy. Siap.